Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'du. Terima kasih banyak teman-teman atas kesempatannya. Perkenalkan saya Muhammad Ihsan Hafizan, atau biasa dipanggil Ihsan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen organisasi sebagaimana yang diamanahkan dari pengurus kepada saya. Dan perkenalkan juga, saya aktif di Kopma pada tahun 2013 dan sampai kepada Ketua Kopma tahun 2016, kemudian 2017 jadi pengawas admin terakhir di Kopma tahun 2017. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini, terutama di lingkaran alumni, kita masih sering komunikasi, masih sering koordinasi berkaitan dengan Kopma secara general atau perkembangan-perkembangan Kopma. Oke, teman-teman, buat yang menyaksikan video ini, insya Allah pada kali ini saya akan bahas tentang manajemen organisasi. Bagaimana suatu organisasi, dalam hal ini Kopma, bisa mengatur, bisa mendesain apa yang menjadi tujuannya untuk bisa di breakdown satu persatu. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan bahas tentang manajemen organisasi. Manajemen organisasi, seperti yang kita lihat di dalam slide, ada dua kata. Pertama manajemen, kemudian organisasi. Nah, tentu teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan kata-kata ini. Tidak hanya di dunia perkuliahan, saya rasa di dunia sekolah pun kita sudah mendengar kata-kata ini. Walaupun kita bukan aktif di atau berkegiatan di Fakultas Ekonomi atau di dunia usaha atau di dunia dunia bisnis, tapi kata-kata ini pasti familiar. Nah, sebenarnya manajemen organisasi itu apa sih gitu. Nah, jadi manajemen organisasi ini intinya bagaimana kita bisa mengatur alat atau sekumpulan orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sorry, sebenarnya slide ini yang perlu saya bahas lebih awal. Pertama, ada kata manajemen. Manajemen itu biasa atau berasal dari asal kata manage yang artinya itu mengendalikan, mengurus, mengatur, atau mengelola. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, how to manage, bagaimana kita bisa mengendalikan, atau bagaimana kita bisa mengatur, atau bagaimana kita bisa mengurus suatu hal. Jadi manajemen itu ya ujung-ujungnya aturan, ujung-ujungnya eh, pengelolaan, ujung-ujungnya pengurusan. Nah, terus organisasi itu apa sih? Organisasi itu berasal dari organon. Ini kalau nggak salah bahasa Italia, yang artinya alat. Nah, kalau menuju kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi itu intinya perkumpulan orang perorangan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sekumpulan orang. Jadi kalau misalkan hanya satu orang, mungkin kita nggak bisa sebut itu organisasi. Dua orang mungkin sudah bisa, tapi nggak lumrah sebagai sebuah organisasi. Nah, biasanya dalam organisasi, dan ini yang biasanya dipahami di koperasi, baik itu di mahasiswa atau koperasi secara general, itu harus ada tiga. Intinya ketua, sekretaris, dan bendahara. Walaupun kalau misalkan kita bicara undang-undang, koperasi nanti ya harus minimal 10 orang, atau minimal 20 orang. Tapi itu kumpulannya. Tapi bagaimana roda organisasi itu bisa berjalan, maka harus ada tiga minimal menurut saya, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kembali kepada manajemen dan organisasi, sehingga kalau kita padu-padankan, manajemen yang artinya mengendalikan atau mengatur, kemudian organisasi itu adalah alat atau perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga kalau kita gabungkan antara manajemen dan organisasi, intinya adalah bagaimana kita bisa mengatur, mengelola, mengurus, mengendalikan alat atau organisasi kita untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, biasanya kalau di organisasi itu kan ada yang namanya visi dan misi. Itulah tujuan bersamanya. Ada yang namanya target atau plan dalam 1 tahun ke depan. Itulah tujuan bersama.
Ada yang namanya kalau di koperasi, Kopma ya namanya amanah RAT atau program-program yang sudah dijelaskan. Nah, itulah yang kita namakan tujuan bersama. Nah, sehingga manajemen organisasi ujungnya bagaimana mengatur organisasi tersebut, yaitu alat atau sekumpulan orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kenapa sih manajemen organisasi itu penting di koperasi? Teman-teman, jadi untuk bisa melakukan sesuatu kita perlu runtutan-runtutan dan runtutan-runtutan itu bisa kita elaborasikan atau bisa kolaborasikan dalam manajemen organisasi ini. Nah, sehingga kenapa sih penting? Pertama, untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan besar koperasi itu sendiri. Nah, tinggal lihat visi misinya Kopma itu apa sih gitu. Kembali lagi ketika kita bisa evaluasi, selama ini yang udah kita atur bener nggak sih membawa kita kepada tujuan besarnya Kopma. Kemudian untuk bisa meningkatkan kesejahteraan anggota, kita evaluasi lagi atau kita renungkan kembali, benar nggak sih apa yang kita lakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan anggota? Kalau dulu misalkan di kantin Kopma, itu setiap kita belanja antara anggota dan non-anggota itu ada perbedaan. Bukan masalah harga, harga mungkin sama, tapi lebih kepada poin. Sama lah ya, seperti kita punya membership di Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya. Nah, poin itu yang menjadi benefit kita untuk bisa kita dapatkan. Poin itu bisa dalam bentuk SHU, bisa dalam bentuk diskon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi dan efektivitas ini, sebagaimana kita menjalankan roda organisasi, kita perlu punya ruh, kita perlu punya pegangan, dan pegangan itulah yang kita atur atau kita kelola atau kita catat di dalam manajemen organisasi tadi. Manajemen organisasi secara keseluruhan nanti di akhir kita bahas apa aja sih yang komponen-komponen yang ada di Kopma Jakarta atau di organisasi. Kemudian yang ketiga, ini bisa membantu, Mbak, sorry, bisa membantu meningkatkan kita untuk terus meningkatkan daya saing gitu. Dalam arti apa yang sudah kita atur akan kita evaluasi, kita perbaiki setelahnya, kita perbaiki setelahnya, kita perbaiki setelahnya sehingga kita bisa mampu untuk bersaing secara khusus dan secara umum. Secara khusus misalkan di tataran lingkungan UIN Jakarta, kita bisa bersaing dalam antar UKM atau antar organisasi di lingkungan internal. Atau secara umum di lingkungan Kopmas se-Jabodetabek atau secara general lagi di lingkungan Kopmas se-Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, ini salah satunya ya, one off-nya, part of-nya. Sehingga kalau misalkan dibilang, apa cuma lima Kak? Enggak, pasti banyak lebih dari itu. Tapi kita ambil 5 poin yang mungkin dalam hal ini sangat penting untuk kita utamakan. Jadi, manajemen organisasi penting untuk bisa meningkatkan tata kelola yang baik. Nah, dalam satu perusahaan, tata kelola yang baik itu diatur dengan indikator-indikator tertentu. Atau biasa kita kenal dengan good corporate governance. Nah, itu kalau misalkan teman-teman yang di ekonomi atau di akuntansi mungkin bisa familiar tentang itu. Tapi poinnya apa? Untuk tetap bisa menjaga konsistensi organisasi di dalam apa yang menjadi naungannya atau yang menjadi track recordnya garis lurusnya. Oke, nah selanjutnya teman-teman, karena kita belajar tentang manajemen organisasi, sehingga kita masih tahu apa sih fungsi dari manajemen yang tadi sebenarnya definisinya tentang pengelolaan, tentang kepengurusan, tentang pengaturan. Yang pertama kaitan dengan fungsi manajemen itu adalah planning. Kalau misalkan teman-teman manajemen mungkin bisa sudah lebih familiar ya. Ini biasanya kita singkat, kita ambil huruf depannya. POACE. Nah, kalau nggak salah di modul hanya dibahas sampai C. Nah, saya tambahin sampai ke E karena saya rasa perlu untuk bisa kita bahas. Pertama, atau biasa disebut dengan POAC, POAC. Pertama planning. Coba dari planning itu kita tentu bisa mencita-citakan, kita bisa merencanakan apa yang menjadi plan kita ke depan gitu. Minimal tuh untuk kepengurusan Kopma yang minimal banget 1 tahun. Syukur-syukur bisa 5, tapi sangat jarang untuk bisa memikirkan sampai 5 tahun.
Karena teman-teman roda organisasinya hanya sekitar di 1 tahun. Nanti otomatis apakah berganti atau naik ke jenjang selanjutnya, misalkan dari staf ke kepala divisi, dari kepala divisi ke kepala bidang, dan lain sebagainya. So, dengan manajemen ini kita bisa membuat grid plan, kita bisa membuat rencana yang hebat. Nah, selanjutnya dari setelah plan itu bagaimana kita bisa mengorganisasikan. Mengorganisasikan artinya bagaimana kita bisa mendelegasikan sesuatu ini kepada siapa yang bertanggung jawab, salah satu. Atau bagaimana mengorganisasikan rencana kita yang 1, 2, 3, 4, 5 atau yang A, B, C, D, E tersebut itu bisa dikombinasikan. Siapa yang mengurusnya, kapan waktunya, dan lain sebagainya. So, di tahapan organizing ini, kita bisa mengorganisasikan segala macam rencana kita untuk bisa kita jalankan di masa yang akan datang. Nah, terus yang ketiga, actuating atau act, just do an act with the plan. Jadi, bagaimana kita bisa aktualisasi atau merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan dan organisasikan. Direncanakan di bulan sekian, pelaksananya nanti si A, si B, si C, kemudian langsung kita laksanakan tentu dengan persiapan-persiapan yang matang. Sehingga dengan pelaksanaan ini kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kalau misalkan pelaksanaan itu contohnya kemarin di Diksar dilaksanakan oleh kepanitiaan, bagaimana pengurus, pengawas, dan lainnya mengkontrol, controlling. Bagaimana kita bisa mengontrol segala macam aktivitas kita. Kalau pengurus itu diawasin oleh pengawas, kemudian pengawas juga secara tidak langsung diawasi oleh pembina, sehingga kita bisa saling kontrol apa yang sudah pas, apa yang masih kurang, atau bahkan apa yang berlebihan. Nah, terlepas dari empat itu semua, ketika sudah selesai atau ketika masih berjalan, kita juga tidak lepas dari sasaran namanya evaluasi. Sehingga dari apa yang kita rencanakan, kita organisasikan, kita laksanakan, sampai kita awasi supaya pelaksanaan itu baik, bisa kita evaluasi supaya kegiatan kita secara keseluruhan minimal untuk yang akan datang itu akan jauh lebih baik, dan lebih baik. Nah, tentu dari fungsi manajemen ini kita belajar bagaimana organisasi semestinya bisa berkembang dan lebih baik dari waktu ke waktu. Tentu kalau misalkan kita berbeda kejadiannya case-nya seperti COVID kemarin ya, mungkin di beberapa hal ketika COVID kemarin kita mau nggak mau harus mundur, mau nggak mau harus turun. Tapi ketika semua situasi sudah normal, seharusnya kita kembali. Nah, kadang-kadang yang bikin nggak kembali itu apa? Persoalan komunikasi. Karena kemarin panjang waktunya, sehingga komunikasi antar pengurus, pengurus dan yang baru dan yang sebelumnya kurang informasi dan lain sebagainya. Sehingga untuk memulai lagi ketika after COVID, marahi meraba-raba lagi. Padahal yang sebenarnya hal itu sudah dilakukan secara matang dan secara rutin dalam kepengurusan-kepengurusan sebelumnya. Nah, ini slide terakhir, teman-teman, dalam manajemen organisasi, terutama di koperasi mahasiswa, sebenarnya ada level-level apa aja sih yang menjadi